Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah atas segala nikmatnya sehingga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan terus ke depan semoga kita juga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita ketemu lagi dalam acara pesantren virtual Pesmadin Febi yang Surakarta, yang mana tema pada hari ini kita membahas tentang fikih muamalat. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bapak Zainal tentang fikih ibadah. Bahwasanya tema pada kali ini dalam fikih muamalat ini ada 5 sesi. Sesi pertama pengertian tentang fikih atau fikih muamalat itu sendiri, kemudian yang kedua tentang akad, kemudian sesi 3, 4, dan 5 kita membahas jenis-jenis transaksi dalam Islam. Oke, langsung saja kita membahas tentang apa itu pengertian fikih. Fikih dalam arti bahasa itu pengetahuan atau pemahaman, al-fahmu katanya, tentang hukum-hukum syariah atau syarak yang berhubungan dengan amaliyah manusia. Amalah ini adalah perilaku, yang dimaksud amalia adalah perilaku manusia berdasarkan atas dalil-dalil yang jelas dan terperinci. Jadi perilaku-perilaku manusia ini diatur dalam sebuah undang-undang atau dalil yang sangat jelas dan terperinci, di mana di Al-Quran dan di Al-Hadis. Kemudian jenis-jenis fikih. Bahasanya fikih tadi di awal sudah saya sampaikan ada banyak sekali. Ada fikih ibadah, muamalat, munakahah, siyasah, jinayah, dan masih banyak lagi jenis-jenis fikih. Tapi pada pertemuan Pesmadin itu hanya dibahas 2, fikih ibadah dan fikih muamalah, dan sekarang adalah fikih muamalah. Apa itu hubungan fikih dengan syariah? Jadi kata syariah dan fikih itu mempunyai hubungan yang sangat erat berkaitan. Syariah adalah ajaran, prinsip, dan hukum dari Allah. Jadi syariah itu adalah ajaran, prinsip dari Allah. Kalau boleh saya lebih kekinian, yaitu undang-undang. Dan Rasul, atau dari dasar-dasar pokok agama Islam yang bersumber dari Allah dan Rasul, yang mana itu adalah undang-undang yang tercantum dalam Al-Quran atau ayat-ayat yang tercantum dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul. Kalau fikih itu adalah hukum aplikatif ibadah dan muamalat berdasarkan hukum Allah. Syariah lebih luas, sedangkan fikih buah kajian manusia sebagai implementasi. Jadi yang muamalah itu membahas tentang perilaku manusia, sesama manusia dari segala aspek, sedangkan syariah itulah garis-garis yang mengatur perilaku itu. Nah, inilah hubungan antara syariah dan fikih. Sejatinya fikih dalam Islam itu bagaimana, letaknya di mana? Mari kita lihat letak fikih dalam Islam itu bagaimana. Pada urutan mana gitu kan sebagaimana Islam itu kan dibangun atas 3 dasar pokok. Yang pertama akidah, kemudian syariah, kemudian akhlak. Oke, sebentar. Ini akidah, akhlak, syariah. Akidah, syariah, akhlak. Kemudian syariah tersendiri ada 2, yaitu ibadah dan muamalat. Ibadah ini berkaitan muamalat hamba atau manusia sang pencipta dengan makhluknya, atau makhluk dengan sang pencipta, sedangkan muamalat perilaku hubungan sesama manusia itu antara satu manusia dengan manusia yang lain. Maka dalam muamalat itu fikihnya ini banyak sekali. Ada membahas tentang kenegaraan, tentang kemasyarakatan, dan sebagaimana. Kalau fikih ibadah tadi berkaitan dengan hubungan dengan Allah, maka timbul dari rukun ibadah ini nanti ada rukun dari ibadah ini muncul disebut dengan rukun Islam, yang 5, syahadat, sholat, dan puasa sebagainya itu. Oke, disinilah letak fikih dalam Islam, di bawah syariat. Membahas tentang ekonomi, hukum, semua di sini ada. Tetapi di sini adalah konsen kepada fikih muamalat. Selanjutnya kita akan membahas tentang muamalat lebih detail lagi. Nah, ini pengertian muamalah secara luas. Apa sih pengertian muamalah secara luas? Dari hal-hal di atas tadi bisa disimpulkan bahasanya muamalah adalah aturan-aturan Allah
untuk mengatur manusia dalam kegiatan dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Jadi bisa diartikan mengatur pergaulan sesama manusia, nah, baik untuk urusan dunia ataupun pergaulan sosialnya. Ini disebut dengan fikih muamalat. Jadi hanya mengatur urusan sesama manusia. Nah, maka fikih muamalat terdapat 3 konsep besar membahas tentang hukum antar satu pribadi dengan yang lain. Ini sesama manusia. Saya dengan kamu, kamu dengan teman kamu, kamu dengan orang tua, dengan tetangga. Ini. Kemudian hukum antar negara dengan negara lain, sesama negara. Nah, itu juga ada fikihnya. Hukum antar pribadi dengan negara. Seorang rakyat dengan posisi pemerintah. Nah, itu termasuk muamalah. Jadi fikih muamalah ini mencakup 3 hal ini. Hukum antar sesama, antar negara, dan rakyat dengan negara. Nah, oke, inilah cakupan yang sangat banyak sekali tentang fikih muamalat. Bahasan-bahasan yang terkandung dalam muamalat atau hubungan sesama manusia. Ada seperti jual beli, kemudian pengalihan hutang, ariyah, menemukan barang. Jadi ada sekitar 41 poin pembahasan. Nah, ini tentang pembahasan fikih muamalat. Kalau dikaitkan dengan konsep era modern sekarang, ada perbankan, asuransi, pasar modal, ini ada. Jadi ada 40 tambah 12 menjadi 50-an lebih pembahasan dalam fikih muamalat. Sekiranya nanti akan kita bahas, walaupun tidak semuanya, tapi secara garis besar saja ya. Oke, mari kita bedakan antara fikih ibadah dan fikih muamalat. Fikih ibadah itu mempunyai beberapa karakter, fikih muamalat dengan demikian. Yang pertama, fikih ibadah bersifat tetap, sabitun, tidak akan berubah. Muamalah itu bisa berubah sesuai dengan kondisi, waktu, dan sebagainya. Nah, itu ya. Kemudian tidak bisa berkembang, dapat berkembang sesuai dengan zaman dan tempat. Makanya timbul masalah keuangan. Dulu nggak ada bank, sekarang ada bank. Dulu tidak ada nama istilah asuransi, sekarang ada, dan sebagainya. Itu bersifat khusus, eksklusif, bersifat universal atau inklusif. Kemudian yang ketiga adalah nas-nas lebih terinci. Nah, sedangkan ini lebih umum, lebih global, sehingga perlu dikembangkan karena zaman juga semakin berkembang. Peluang ijtihad sempit, peluang ijtihad luas. Karena berkaitan dengan muamalah interaksi manusia zaman perubahan zaman. Nah, maka peluang ijtihad di sini sangat luas sekali, berbeda dengan ibadah. Sholat subuh ya 2 rakaat nggak boleh dikembangkan. Nah, gitu. Berbeda dengan lembaga keuangan, bisa berkembang terus. Semakin hari semakin modern, pakai aplikasi internet. Dulu nggak ada internet, ngirim uang pakai orang, sekarang sudah pakai aplikasi internet, tinggal mencet uang terkirim. Demikian. Kemudian mari kita bahas kaidah. Tadi perbedaannya antara fikih ibadah dan fikih muamalah. Sekarang ada kaidahnya. Dari perbedaan itu sebenarnya bermula asalnya jadi juga ini didukung dengan kaidah-kaidah ini. Kalau dalam muamalah, al aslu fil ibadah tahrim hatta yadulu dalil ala ibahatiha. Nah, ini ya, aslu fil ibadah. Ini masalah ibadah. Kalau dalam segi ibadah itu semuanya haram. Nah, berdasarkan kalau pada dasarnya ibadah itu haram kecuali ada dalil yang memperbolehkan. Jadi kalau dalam ibadah itu yang tidak boleh mengada-ngada. Nah, tidak boleh mengada-ngada. Yaitu tidak boleh mengada-ngada. Berbeda dengan muamalah, perilaku sama manusia. Al aslu fil muamalah ibahatun hatta yadulu dalil ala tahrimnya. Jadi segala perilaku interaksi sama manusia, muamalah itu diperbolehkan semuanya. Sampai kecuali ada dalil yang melarangnya. Baru kalau ada dalil melarangnya baru dilarang. Maka banyak sekali aplikasi-aplikasi hukum-hukum terbaru dalam kegiatan muamalah kita sehari-hari, fatwa-fatwa baru dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya, banyak sekali muncul seperti fatwa tentang bayi tabung, kemudian fatwa tentang bagaimana kita meminjam di bank, asuransi jiwa dan sebagainya.
Inilah kaidah dari fikih muamalah maupun ibadah. Nah, dasar atau konsep dasar fikih muamalat. Hukum asal dalam muamalat adalah mubah. Sebagaimana saya katakan tadi, semua mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Konsep fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Jadi diwujudnya fikih muamalat ini untuk menyelesaikan masalah atau permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari manusia supaya benar-benar masalah, tidak ada kemudaratan di sini. Menetapkan harga yang kompetitif. Jadi perekonomian bisa stabil, bisa kondusif itu. Meninggalkan intervensi yang dilarang. Karena berkaitan dengan interaksi atau jual dan sebagainya, di situ juga tidak boleh menimbun dan sebagainya. Maka meningkatkan intervensi yang dilarang, menghindari eksploitasi, memberikan kelenturan dan toleransi, jujur dan amanah. Inilah konsep dasar yang dianut dalam fikih muamalah dan juga dalam menjalankan hukum-hukumnya. Kalau kita jalankan, insya Allah akan mempunyai masalah-masalah seperti ini. Prinsip muamalah boleh segala bentuk, kemudian haramnya segala kezoliman. Nah, yang dimaksud dengan muamalah di sini, haramnya segala kezoliman harus bebas dari 3 hal: gharar, riba, dan maisir. Nah, apa itu gharar? Gharar itu sesuatu yang curang. Nah, seperti kita menjual barang tapi di dalamnya ditaruh setengah busuk, atau kita menjual buah yang mana masih belum masak atau masih baru pentil gitu istilah Jawanya itu, atau padi yang masih hijau belum menua sudah dijual. Kalau dalam istilah Jawanya ijon, itu tidak boleh, karena itu ya kalau nggak terkena hama atau nggak terkena serang burung dan sebagainya, nanti nggak jadi panen. Nah gitu kan, karena hijau kalau dipanen ya kalau nanti jadinya air gitu. Nah kemudian maisir itu mengandung perjudian. Kemudian yang disebut dengan riba itulah tambahan dan sebagainya. Nanti riba kalau ada kesempatan kita bahas secara rinci lagi. Tidak melalaikan dan meninggalkan kewajiban atau bertentangan dengan manhaj Allah, asas akuntabilitas. Inilah prinsip-prinsip muamalah. Nah, segala prinsip-prinsip muamalah itu diambil oleh para ulama atau dikembangkan oleh para ulama berdasarkan hukum-hukum. Tadi dalil-dalil tadi. Nah, sumber hukum dalam fikih muamalah ini banyak sekali, terutama an-nas Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijtihad. Nah, jadi ada Al-Quran, ada hadis, ada ijtihad. Ijtihad itu dari para ulama. Ijtihad ini diambil dari bisa dari qiyas, istisan, kemudian masail mursalah, al-uruf, adat istiadat. Nah, itulah jihad itu nanti larinya ke sini semuanya. Nah, ini juga sumber-sumber yang mana para ulama mengambil hukum-hukum dalam fikih muamalat, atau disebut dengan fikih kontemporer dalam fikih muamalat, atau disebut dengan fikih kontemporer yang terbaru di era sekarang ini. Sekiranya cukup sekian. Nanti akan kita bahas terperinci lagi masalah akad pada sesi kedua dan sesi berikutnya. Cukup sekian, mohon maaf, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.